12 IPA 2. Sebelumnya Mbak Esa kesini setelah pelajaran siapa atau ini belum ada pelajaran? Tadi sudah Bu pelajarannya Bu Afidah. Oh, Mbak Esa. Sebelumnya Mbak Esa gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya bagus. Mbak Esa kesini atas keinginan sendiri atau ada keperluannya dengan ibu sendiri atau ada guru yang minta Mbak Esa buat menemui ibu? Saya kesini atas keinginan sendiri. Baik, sebelumnya Mbak Esa udah pernah datang ke ruangan konseling ini belum? Belum Bu, ini pertama kali saya datang ke ruangan ini. Kalau mengetahui tentang konseling apa itu udah belum? Saya kurang tahu sih Bu, tapi yang saya tahu tuh katanya konseling itu bisa membantu menyelesaikan masalah. Ya, itu juga boleh. Tapi lebih tepatnya itu konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap konselingnya untuk menyelesaikan masalah. Jadi konseling itu iya menyelesaikan masalah, tapi di sini peran sebagai konselor, saya sebagai konselor dan Mbak Eca ini kalau di dalam sesi konseling itu disebut dengan konseling. Nah, dan di sini saya akan membantu Mbak Eca untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam kategori ini berarti konseling itu adalah proses pemberian bantuan, bukan berarti untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya akan menjabarkannya atau membantu Mbak Eca dalam penyelesaian masalah itu. Baik, berarti sebelum kita memulai sesi konseling ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak. Semoga dengan berdoa nanti dipermudah segalanya dan lebih berkah. Amin. Berdoa mari. Doa selesai. Nah, sebelum melanjutkan ke konseling selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan sebagai seorang konselor itu memiliki kode etik atau asas yang berlaku dalam kehidupannya. Jadi ketika nanti Mbak Eca menjelaskan permasalahan atau ada hal yang mengganggu pikirannya Mbak Eca, silakan dijelaskan dengan keterbukaan. Nah, Mbak Eca tidak perlu mengkhawatirkan kalau saya ini akan membeberkan atau membocorkan permasalahan Mbak Eca ini ke siapapun, karena dalam sesi konseling dan saya sebagai konselor ini memegang asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan kalau Mbak Eca memang mengharuskan dan tidak kuat hingga menangis, nanti Mbak Eca juga boleh menangis. Di sini Mbak Eca bisa menjadi dirinya Mbak Eca tanpa perlu menutupi apapun ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau begitu Bu, jadi saya tinggal dengarnya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, apakah posisi duduknya Mbak Eca sudah nyaman? Sudah. Nah, saya juga menjelaskan dalam sesi konseling ini juga ada waktunya. Nanti ketika Mbak Eca dalam melakukan sesi konseling ini kok dalam pertemuan kali ini tidak terselesaikan, nanti kita bisa melakukan pertemuan 1-2 kali atau 3 kali. Nah, dalam sesi konseling ini setiap satu pertemuan itu dilaksanakan dalam waktu 45 menit. Nah, mungkin dalam kesepakatan waktu ini kita juga akan melakukan 45 menit atau mungkin Mbak Eca punya pendapat lain? Itu saja sudah kita saya setuju dengan Bu. Berarti kita melakukan sesi konseling dalam waktu 45 menit. Nah, baik, langsung saja kita mulai ya Mbak. Sebelumnya apa yang mengganggu pikiran Mbak Eca atau mungkin apa yang dirasakan Mbak Eca sampai Mbak Eca itu masuk ke dalam sesi konseling ini? Jadi dulu kan saya sudah kelas 12. Terus juga kan mau ada ujian kelulusan. Nah, saya itu cemas dan takut kalau misal saya itu nanti tuh nggak lulus Bu. Terus saya juga bingung kalau misal mau lanjut ke perkuliahan atau enggak, soalnya juga saya bingung mau masuk ke universitas yang mana. Berarti Mbak Eca ini sedang berada di posisi yang bingung ya Mbak? Bingung, ketakutan, dan itu. Nah, bingung karena mau kuliahnya di mana dan ketakutan karena takut lulus atau tidaknya itu. Saat ini upaya yang dilakukan Mbak Eca dalam menangani rasa cemas atau ketakutan itu Mbak Eca biasanya melakukan apa? Biasanya saya jalan-jalan, terus ke mall, kalau enggak main sama keluarga. Menurut saya upaya yang sudah dilakukan Mbak Eca itu sudah baik dan saya juga sangat mengapresiasi itu karena Mbak Eca sudah berani melakukan hal-hal untuk mengalihkan pikirannya Mbak Eca. Tapi ada hal-hal lebih baiknya selain Mbak Eca juga melakukan hal-hal seperti bermain sama keluarganya, terus pergi sama teman-temannya, Mbak Eca juga bisa menambah upaya lagi yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui salat tahajud. Sebelumnya Mbak Eca sudah tahu salat tahajud kan? Sudah pernah melakukan juga? Sudah. Nah, ketika Mbak Eca sudah melakukan itu tadi, tapi kok masih merasakan rasa cemas ya ketika udah senang-senang? Iya, kadang kalau misal teman saya bahas tentang lulusan, kadang saya mulai cemas lagi Bu. Nah, untuk menghindari rasa cemas itu karena tadi Mbak Eca sudah melakukan upaya itu, berarti nanti ini bisa ditambahkan. Nah, Mbak Eca itu bisa melakukan terapi salat tahajud. Gimana caranya? Nah,
baik itu bisa melakukan sholat tahajud. Biasanya sholat tahajud dilaksanakan di malam hari. Nah, Mbak Ica bisa melakukan sholat tahajud itu dengan istiqomah dan ketekunannya. Nanti Mbak Ica akan merasakan sisi positif dari ketika sudah melaksanakan sholat tahajud itu. Baik Bu, saya akan mencoba istiqomah dalam sholat tahajud. Sebelumnya udah tahu niatnya? Sudah. Kemudian udah tahu ya waktu melaksanakannya, tata caranya udah tahu ya Mbak? Ya, Alhamdulillah sudah tahu. Sebelumnya udah melakukan kan? Sudah pernah. Nah, kalau sudah melakukan itu berarti hal yang baik. Jadinya Mbak Ica nanti tinggal mengistiqomahi agar sholat tahajud itu berdasar pada diri Mbak Ica. Nah, kayaknya sesi konseling ini kan cukup untuk menjelaskan ini. Nanti kita bisa bertemu lagi setelah 1 bulan kita bertemu lagi dengan sesi konseling ini, dan saya ingin melihat perubahan apa yang sudah dirasakan Mbak Ica setelah menekuni dan mengistiqomahi sholat tahajud itu. Baik Bu, nanti saya coba tahajud 1 bulan. Iya. Nanti saya akan datang ke ruang lagi. Ya. Setelah sesi konseling ini, apakah Mbak Ica sudah merasa punya pikiran setelah ini upaya-upaya itu apa yang akan dilakukan? Alhamdulillah sudah ada sebelumnya dari sebelumnya. Baik, saya tunggu lagi ya Mbak untuk pertemuan selanjutnya, dan saya akan melihat perkembangan dan perubahan yang Mbak Ica rasakan. Mungkin sesi konseling ini kita cukupkan aja ya Mbak. Mbak Ica bisa langsung melakukan pelajaran selanjutnya. Semangat, saya tunggu perubahan Mbak Ica di 1 bulan yang kedepannya. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum kita menutup pertemuan ini, mari kita tutup dengan membaca